Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah mencurahkan nikmatnya sehingga alhamdulillah summa alhamdulillah kita dapat berpuasa di hari kelima ini. Salawat beriringan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah alhamdulillah summa alhamdulillah kita dapat menjalankan ibadah yang sangat indah ini. Sahabat kurma yang berbahagia, puasa menurut bahasa berasal dari kata as-saumu atau asyam. Yang keduanya biasa disebut al-imsaku, yang artinya menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari memakan sesuap nasi ataupun meminum seteguk air putih. Sedangkan menurut agama, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membuat kepuasan. Contohnya menahan diri dari makan ketika lapar atau menahan diri dari minum ketika haus. Dari kapan? Dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Menurut Syekh Ibrahim Al-Baijuri, puasa adalah syariat umat-umat terdahulu. Sahabat kurma yang berbahagia, apakah puasa hanya menahan lapar dan haus? Tidak, wahai saudara. Puasa menurut Imam Al-Ghazali terdiri dari 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah saumul awam ataupun saumul umum. Puasa ini mengapa disebut dengan puasa umum? Karena syaratnya cuma ada 3. Yang pertama, menahan lapar dari makan dan menahan haus ketika ingin minum. Dan juga menahan kemaluan kita dari keinginan syahwat. Mengapa disebut dengan puasa awam? Karena kebanyakan orang hanya menjalankan puasa ini. Lantas apakah tingkatan selanjutnya? Menurut Imam Al-Ghazali, tingkatan selanjutnya adalah saumul khusus. Mengapa disebut khusus? Karena yang melakukannya hanya orang-orang khusus dan syaratnya pun khusus. Apa syaratnya? Dengan menjalankan puasa umum tadi ditambah dengan menjaga panca indera kita. Panca indera kita semua dijaga dari hal-hal yang menimbulkan dosa. Dan puasa ini tidak menjadi sempurna kecuali ketika kita terus menjalankan 5 perkara. Yang pertama adalah ghaddul basar, menjaga pandangan kita dari maksiat. Banyakan dari orang dia menjalankan puasa, namun ia lupa menjaga pandangannya. Kemudian yang kedua adalah menjaga lisan kita dari 5 perkara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khamsatu asya'a tahbitus shauma. Al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul ghamus wan nadharu bisyahwat. Yang artinya khamsatu asya'a, 5 perkara, yang mana 5 perkara ini tahbitus shauma, membatalkan pahala puasa. Apakah saja itu? Yang pertama adalah al-kadhibu. Yang pertama adalah kebohongan. Kebanyakan dari orang-orang sekarang mencari pundi-pundi rupiah dan mereka rela mencari pundi-pundi rupiah dengan cara berbohong. Semoga kita terhindar dari orang-orang tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah al-ghibah. Ghibah. Apa sih itu ghibah? Ghibah adalah membicarakan keburukan teman kita kepada orang lain. Lantas bagaimana jika keburukan itu sesuai dengan faktanya? Tetap saja itu adalah ghibah. Lantas yang ketiga adalah an-namimah, yaitu mengadu domba. Mengadu domba dari apa? Mengadu domba itu adalah membuat saudara kita dengan saudara kita berkelahi. Itu yang namanya mengadu domba. Dan yang keempat adalah al-yaminul ghamus, kesaksian palsu atau bersumpah dengan kesaksian palsu. Dan yang terakhir adalah an-nadharu bisyahwatin, melihat dengan syahwat. Adapun hal yang harus kita jalankan ketika puasa, yang ketiga adalah menahan pendengaran kita dari mendengar-dengar hal-hal yang buruk. Adapun yang keempat, yaitu menjaga seluruh anggota tubuh kita dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat ataupun dosa. Dan juga menjaga perut kita dari hal-hal yang subhat.
Karena apalah makna puasa kita yang mana menahan diri dari makanan-makanan yang halal, lalu kita berbuka dengan yang haram. Adapun yang terakhir adalah tidak berlebihan dalam berbuka puasa. Kebanyakan dari kita ketika ngabuburit mencari makanan untuk berbuka, kita melihat es, kita ingin membelinya. Kita melihat cendol, kita ingin membelinya. Lantas ketika berbuka puasa, itu semua tidak kita makan. Ini merupakan suatu perlakuan mubadzir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal mubadzirina kana ikhwanas syayatin." Sesungguhnya orang-orang yang mubazir mereka adalah orang-orang yang termasuk dari saudara-saudara setan. Pemirsa sekalian, apakah ingin menjadi orang-orang yang menjadi saudaranya setan? Semoga kita semua terhindar dari orang-orang yang menjadi sahabat-sahabatnya setan. Adapun tingkatan yang terakhir, menurut Imam Al-Ghazali adalah saum khususil khusus. Puasanya khusus dari yang khusus. Mengapa ini disebut khususil khusus? Karena ini adalah puasa tingkatan tertinggi yang mana dilakukan oleh para nabi dan para siddiqin. Mengapa disebut dengan puasa tingkatan tertinggi? Karena puasa ini adalah melakukan puasa khusus tadi, ditambah dengan menjaga pikiran kita, menjaga hati kita dari hal-hal yang berbau duniawi, serta memfokuskan hati dan pikiran kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan puasa ini apabila mengingat selain Allah Subhanahu wa taala, maka batalah puasanya. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, apa sih kespesialan dalam berpuasa? Puasa merupakan ibadah yang rahasia. Mengapa disebut rahasia? Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui ibadah puasa kecuali orang yang menjalankan puasa tersebut dan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ibadah ini yang rahasia sekali, yang hanya diketahui oleh kita dan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengkhususkan pahalanya, sehingga pahalanya pasti akan berlipat ganda. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, adapun hikmah-hikmah puasa yang dapat kita ambil, sesungguhnya puasa terdapat 4 hikmah. Yang pertama, sesungguhnya puasa adalah ketaatan yang paling agung. Mengapa disebut ketaatan yang paling agung? Karena puasa merupakan ibadah rahasia yang sebelumnya saya jelaskan. Ibadah rahasia yang hanya diketahui oleh kita dan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah ini seharusnya kita dapat memperbaiki kadar ibadah kita, kadar iman kita, dan sehingga kita semua mencapai derajat orang-orang yang soleh. Lalu hikmah yang kedua adalah puasa mengajarkan kita untuk bersabar. Dan bersabar itu ada tiga macam. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah, bersabar atas ketaatan kepada Allah. Dan yang kedua adalah as-sabru ala ma'siyatillah, kesabaran terhadap maksiatnya Allah. Dan yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillahil mu'allimah, bersabar dari takdir Allah yang sangat menyakitkan kita. Adapun hikmah yang ketiga adalah kita untuk mengetahui keadaan saudara-saudara kita yang fakir, sehingga dengan puasa kita dapat mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua menjadi orang-orang yang beruntung. Adapun hikmah yang keempat, sesungguhnya di dalam ibadah puasa terdapat manfaat terhadap tubuh kita. Di dalam puasa ada manfaat kesehatan bagi kita. Menurut pakar para ahli, puasa ini dapat menyehatkan tubuh kita. Karena ketika kita berpuasa, usus, lambung, seluruh anggota perut kita beristirahat. Sehingga ketika beristirahat akan menimbulkan kesehatan yang baik. Saudara sekalian, masihkah kita tidak ingin berpuasa? Masihkah kita ingin melalaikan ibadah puasa? Betapa indahnya puasa, betapa indahnya pahala puasa yang kita dapat, betapa indahnya ganjaran yang dapat kita dapat ketika kita berpuasa. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum saya tutup video ini, marilah kita tingkatkan kadar iman kita dengan menjalankan puasa khusus tadi. Sehingga dengan puasa tersebut, insya Allah, mudah-mudahan kita mencapai derajat orang-orang yang soleh. Sebagaimana Allah berfirman,
Innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Semoga kita semua dapat menjadi golongan orang-orang tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.